On the line. Juli 1947. Sebuah perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pecah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda melancarkan aksi militer, mengubah diplomasi menjadi agresi. Mereka berambisi menguasai kembali bumi Pertiwi, mengambil hasil bumi dan menjadikannya upeti bagi kerajaan Belanda. Aksi militer ini mereka sebut sebagai Operasi Proda. Aksi yang bertujuan untuk membangkitkan kembali bisnis-bisnis, pabrik-pabrik, dan perkebunan Belanda yang telah berhenti beroperasi, terutama yang berada di Pulau Jawa bagian timur. 40 pabrik gula, 70 perkebunan kopi, 72 perkebunan karet, 5 perkebunan teh, dan 3 perkebunan kina. Mereka berharap aset-aset tersebut kembali menghasilkan produk-produk agar bisa dijual di pasar domestik, sehingga mampu menambah kas negara Belanda yang terus berkurang akibat perang. Di pelabuhan Surabaya, berderet armada kapal perusak, Orvet, kapal penyapuran jauh, kapal patroli, dan kapal-kapal perang jenis lain milik Belanda. 21 Juli 1947, pasukan tentara Belanda mendarat di pantai Pasir Putih. Sebelumnya, kapal perang mereka membom markas besar Angkatan Laut Republik Indonesia. Setelah menguasai markas besar TNI Angkatan Laut Republik Indonesia, tentara Belanda bergerak cepat ke sasaran-sasaran strategis lainnya, seperti di Banyuwangi, Probolinggo, dan Malang. Aksi ini dikenal sebagai agresi militer pertama yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, melanggar kesepakatan damai yang telah disepakati bersama dalam Perundingan Linggarjati sekitar 1 tahun sebelum terjadinya agresi ini. November 1946, Miles Wedderburn Lamson Killer, seorang diplomat Inggris, memimpin sebuah perundingan di sebuah rumah di daerah Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda. Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri mewakili pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Belanda diwakili oleh Komisi Jenderal yang terdiri dari Willem Smerhon, Perdana Menteri Belanda, dan Hubertus Johannes van Mock, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Perundingan ini terjadi karena perang antara Indonesia dengan Belanda terus saja terjadi setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Beberapa minggu setelah Indonesia merdeka, pemerintah sipil Hindia Belanda Nika tiba di Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mock mengemban misi diplomasi atas perintah Ratu Belanda Wilhelmina, yang memiliki ambisi besar untuk membentuk sebuah negara persemakmuran yang terdiri dari kerajaan Belanda dan Hindia Belanda di bawah kekuasaan.
Selama kurun waktu November 1945 hingga tahun 1946, terjadi pertempuran-pertempuran besar di wilayah Indonesia. Seperti pertempuran di Surabaya, Ambarawa, Yogyakarta, Palembang, Medan, Semarang, Bandung, dan di Bali. Lebih dari 50.000 pasukan tentara Indonesia dan seratusan ribu warga sipil gugur dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan dari pihak sekutu, hanya ribuan orang yang tewas dalam medan pertempuran. Peperangan antara pihak Indonesia dan sekutu terus berlanjut. Jumlah jatuhnya korban kian meningkat, dan kebutuhan logistik untuk peperangan semakin besar. Akhirnya, upaya diplomasi dilakukan untuk meredam pertempuran yang kian memanas. Sebelum perundingan Linggarjati berlangsung, akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan perwakilan Komisi Khusus Miles Wedderburn Lamson Killer untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dan Belanda. 7 Oktober 1946, Lord Killer membuka perundingan Indonesia dengan Belanda di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober 1946 dan memuluskan jalan ke arah perundingan Linggarjati. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan yang terbagi dalam 17 pasal. Beberapa di antaranya Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Dengan pengakuan ini, maka Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara persemakmuran dengan nama Republik Indonesia Serikat. Dengan Republik Indonesia sebagai salah satu bagiannya, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Pasca penandatanganan kesepakatan Linggarjati, hubungan Indonesia-Belanda kembali memanas. Karena Belanda mendatangkan lebih dari 100.000 pasukan militer mereka ke wilayah Republik. Mereka bakal menyisir beberapa wilayah di Pulau Jawa, melanggar segala bentuk kesepakatan yang ada dalam perundingan Linggarjati. Namun pihak Belanda tidak merasa bersalah dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka justru menuduh Republik Indonesia gagal faham terhadap isi kesepakatan perundingan Linggarjati. Belanda merasa berhak mendatangkan tentara mereka dengan dalih Indonesia dan Belanda adalah negara kesatuan yang berada di bawah kuasa Ratu Belanda. 27 Mei 1947, Komisi Jenderal menyampaikan nota kesepahaman pada Republik Indonesia. Belanda menuntut agar diadakan Gendarmerie atau operasi pengamanan bersama antara militer Belanda dan TNI atas wilayah Indonesia. Namun hal ini ditolak oleh pemerintah Indonesia pada 8 Juni 1947. Aksi militer ini menunjukkan betapa Belanda jelas berupaya kembali menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia. Tepat tanggal 21 Juli 1947, dini hari pasukan tentara Belanda mulai melakukan infiltrasi ke wilayah kantung-kantung kekuasaan Republik di Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Mereka melancarkan agresi militer dengan kode Operasi Produk. Operasi militer besar-besaran ini mendapatkan perlawanan dari segenap tentara dan rakyat Indonesia. Catatan
catatan sejarah menunjukkan bahwa penyerbuan Belanda ke Kota Malang dengan kode produk Zuid atau produk selatan menjadi operasi terberat bagi pihak Belanda. Karena di sepanjang jalur tersebut terdapat benteng-benteng pertahanan tentara Indonesia, termasuk pula barikade-barikade dan perangkap-perangkap bagi tank-tank Belanda. Pada tahun 1767, Hindia Belanda memasuki Kota Malang, kemudian membangun infrastruktur perkebunan di Malang. Malang menjadi lumbung komoditas perkebunan Hindia Belanda. Untuk memudahkan pengangkutan perdagangan hasil kebun, Belanda juga membangun jalan raya dan jalur kereta api yang menghubungkan Malang dengan Surabaya dan Pasuruan. Pada tahun 1878, hadirnya sarana transportasi dan lapangan pekerjaan membuat banyak warga Belanda yang kemudian menetap di Kota Malang. Pada tahun 1882, Belanda membangun rumah-rumah di Malang bagian barat dan mulai membangun kota. 1 April 1914, Malang menjadi kota peraja. Malang tidak hanya menjadi sentra perkebunan semata, namun juga menjadi pusat administratif Hindia Belanda di Jawa Timur. Jumlah penduduk di Kota Malang meningkat pesat setelah menjadi Gemeente atau kota peraja. Hingga tahun 1940, Malang dihuni hampir 170.000 orang Belanda dan keturunan. Hal ini membuat Belanda terus membangun berbagai sarana dan prasarana, seperti rumah sakit, kantor telegraf, sekolah, gereja, dan bahkan membuat basis militer di Kota Malang. Sehingga, ketika terjadi agresi militer pertama Belanda, Kota Malang menjadi salah satu sasaran strategis. Belanda mengerahkan Brigade ke-10 Kneo untuk merebut Malang di bawah pimpinan Mayor Jenderal Pai. Selain itu, untuk menambah kekuatan, Belanda juga mengerahkan Brigade Marinir di bawah pimpinan Kolonel Marinir W.A.J. Roelofsen. Pada 21 Juli 1947, pasukan Brigade ke-10 Kneo bergerak dari Surabaya menuju ke Malang. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Belanda telah mampu menembus pertahanan Indonesia di Sidoarjo. Di waktu yang sama, Brigade Marinir Belanda juga telah mendarat di pantai Pasir Putih Situbondo. Keesokan harinya, Brigade ke-10 mampu menembus pertahanan wilayah Porong. Pasukan Divisi 7 Untung Suropati di bawah pimpinan Majen Imam Sujai tidak mampu menahan serangan Belanda. Pada tanggal 23 Juli 1947, Brigade ke-10 Kneo sampai di daerah Lawang, gerbang menuju Kota Malang. Saat itu wilayah Malang berada dalam komando Resimen 38 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Hamid Rusdi. Bumi hangus Malang adalah salah satu upaya membakar habis semua bangunan di Kota Malang. Siasat ini dilakukan agar Belanda tidak menggunakan aset-aset tersebut. Siasat ini dilakukan atas perintah Komandan Resimen 38, Letnan Kolonel Hamid Rusdi. Hampir seluruh warga Malang dari berbagai golongan turut berpartisipasi dalam aksi ini. Mereka menghanguskan Malang hanya dalam hitungan 1 kali 24 jam, mulai 22 Juli 1947 dini hari hingga pergantian hari. Pasca peristiwa Malang bumi hangus, hampir semua warga Malang bergerak menuju ke wilayah Malang Barat.
Namun sebagian warga sipil tetap tinggal dan melakukan gerilya di Kota Malang. Mereka menamakan gerakannya sebagai gerilya di Kota Malang. 31 Juli 1947, tentara Kolonial berhasil memasuki Kota Malang. Sekitar 10 hari pasca dimulainya agresi militer akibat blokade jalan yang dilakukan oleh rakyat Malang. Satu-satunya pertarungan frontal selama agresi militer Belanda pertama terjadi di Kota Malang antara pasukan Kolonial dengan TRIP. Pasca pertempuran antara Belanda dengan TRIP, 34 pasukan TRIP Batalion 5000, termasuk komandannya, Ibtu Susanto, gugur. Jenazahnya dikebumikan dalam satu liang lahat yang sama, di Monumen TRIP. Pertempuran sekumpulan anak muda ini menjadi titik balik perlawanan terhadap Belanda di Malang dengan cara gerilya. Hal ini terus berlangsung hingga agresi militer Belanda pertama berakhir pada 5 Agustus 1947.